Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sharing dan kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita, meneguhkan hati kita, semakin mempertajam niat dan juga komitmen kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada kawan-kawan kita yang malam hari ini masih beraktivitas, masih bekerja, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah dan juga dipermudah dalam setiap urusannya. Yang masih dalam perjalanan semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantarkan sampai ke tempat tujuan. Yang masih berada di luar rumah, mudah-mudahan Allah juga jaga diri mereka dan keluarga mereka dari segala bahaya dan juga dari gangguan. Termasuk juga kawan-kawan, berarti doa ini juga kembali kepada kita semuanya, kepada saya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita doakan kepada kawan-kawan kita yang lain yang berada di luar Zoom ini, begitu juga doa tersebut berlaku untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik ya, baik kawan-kawan, mengawali sharing kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak agar kita semuanya kembali menata hati kita. Betul-betul hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mudah-mudahan dengan aktivitas kita di malam hari ini semakin membuat kita semangat lagi untuk menjalani setiap tantangan-tantangan di hari esok dan kedepannya. Baik kawan-kawan, mari kita beristighfar terlebih dahulu. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas banyak dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Baik itu dosa dari lisan kita, dosa dari pendengaran kita, dosa dari penglihatan kita, dosa dari tingkah laku perilaku kita, dan juga dosa dari prasangka-prasangka kita. Kita beristighfar 33 kali, Bapak Ibu kawan-kawan. Sekaligus kita pahami, kita resapi maknanya. Jadi beristighfar itu bukan hanya sekedar mengejar jumlah, bukan hanya sekedar mengejar jumlahnya harus 1000, tetapi bagaimana ketika dari 1000 bacaan yang kita ucapkan itu betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya, betul-betul bisa kita rasakan maknanya. Baik, kita akan mulai bersama-sama pelan-pelan sambil kita resapi kawan-kawan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lalu kita lanjutkan dengan yang versi panjang ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yuk kita baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu kita baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk kita baca sekali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita lanjut baca Al-Fatihah satu kali, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Anas masing-masing satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan kita baca doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yuk kita ulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Yuk kita ulang. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Kita ulang sekali lagi. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Ya Hanan ya Manan, ya Razzaq ya Fatah. Ya kita ulang. Ya Hanan ya Manan, ya Razzaq ya Fatah. Ya Hanan ya Manan, ya Razzaq ya Fatah. Kita ulang lagi. Ya Hanan ya Manan, ya Razzaq ya Fatah. Ya Hanan ya Manan, ya Razzaq ya Fatah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razzaq, Ya Fatah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaqudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Kita ulang sekali lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaqulus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Baik, kita lanjut dengan baca doa. Allahumma qfini bi halalika an haramika wa akhnini bi fadlika amman siwaka. Yuk, bisa ditirukan. Allahumma qfini bi halalika an haramika wa akhnini bi fadlika amman siwaka. Sekali lagi ditirukan. Allahumma qfini bi halalika an haramika wa akhnini bi fadlika amman siwaka. Dan kita baca satu lagi doa. Allahumma, yang bisa diterukan ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina
wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kita ulang sekali lagi. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini mengawali sharing kita pada malam hari ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta agar hati kita senantiasa dijaga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, di sharing malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal, satu prinsip bahwa ketika kita punya banyak hajat, semakin banyak keinginan kita, semakin banyak hal-hal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita harus mengenolkan diri kita. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya seharusnya kita sudah tidak punya lagi keinginan apapun terkait dengan kehidupan kita di dunia. Kita sudah betul-betul pasrahkan semua persoalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini saya coba ini ya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Saya punya buku ini, di buku dari kawan saya, Kang Abid namanya. Nah, beliau founder daripada Kampung Kesadaran. Buku ini ya, ini yang setebal ini, kawan-kawan. Ini kalau nanti bukunya dibuka, banyak yang kaget. Kenapa? Kawan-kawan bisa lihat ya, mohon maaf ya. Bukunya ini tidak ada isinya sama sekali. Semuanya kosong. Buku ini kosong. Karena sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita, jangan lagi ada keinginan terhadap dunia. Itu harus dilepaskan semuanya. Diri kita harus betul-betul kembali membersihkan hati kita, berhusnudzon penuh total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap penuh itu hanya kepada Allah. Dengan kata lain, kita hilangkan logika. Ini yang sering terjadi, kawan-kawan. Ketika seseorang berpikir bahwa kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak aktivitas di sini, maka saya tidak akan memiliki ini. Saya tidak akan mendapatkan ini. Kalau saya tidak mencari pinjaman, maka saya tidak bisa melakukan ini. Usaha saya akan mandek. Usaha saya nggak bisa bergerak. Padahal, kawan-kawan, urusan Allah itu tidak terkait dengan hal itu. Ketika Allah ingin membuat usaha kita jalan, tanpa harus ada uang pun, insya Allah bisa jalan. Tanpa harus kita cari pinjaman pun, ketika itu Allah inginkan hutang kita lunas, maka akan lunas. Jadi, dari buku ini, aktivasi energi nol dari kawan saya ini betul-betul mengajarkan kepada kita, hapus semua keinginan-keinginan kita terkait dengan duniawi. Karena itu biasanya dipengaruhi oleh emosi jiwa. Ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin dipandang orang seperti ini, ingin dipandang orang seperti itu, tidak ingin namanya jatuh, tidak ingin dirinya malu di hadapan manusia. Akhirnya banyak hal dilakukan. Ustadz, ini utang saya kalau nggak saya lunasi, saya malu, Ustadz. Saya bakal dipecat, Ustadz. Dan banyak hal lainnya. Tetapi kita tidak malu tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Maka tadi kami ngajak untuk kita betul-betul istighfar. Ya, kunci dari buku ini, kawan-kawan,
Itu sebenarnya kita belajar bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu merupakan salah satu terapi tazkiyatun nafs, yaitu adalah membaca Al-Quran. Maka kawan-kawan, di buku Manut Quran kita menyarankan, bahkan mengajak, yuk kita rutinkan untuk baca Quran. 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, tidak masalah, seberapapun. Yang penting rutin dulu. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan seterusnya. Itu nanti menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kawan-kawan, yuk kita akan buka sharing kita pada malam hari ini. Silahkan siapa yang ingin memulai sharingnya atau mungkin ingin bertanya dalam menjalankan ikhtiar, barangkali ada kendala-kendala di bagian mana, atau mungkin kawan-kawan ada punya tips, ya, tips mudah menjalankan challenge, tips mudah menjalankan ikhtiar langit, tips mudah bisa bersedekah. Nah, silakan ya, silakan yuk. Atau mungkin barangkali ada ya tips mudah agar bisa bangun malam. Nah, yuk silahkan, boleh di-sharingkan di sini, boleh kita saling berbagi, saling mengisi, dan saling bertanya. Yuk silahkan. Alhamdulillah malam hari ini kita ada 80 peserta ya. 80 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk silahkan. Ada dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera juga ada, barangkali juga dari Bali, dari Papua mungkin. Ya, Pak Ferry dari Surabaya mengawali sharing kita pada malam hari ini. Yuk, silakan Pak Ferry, boleh dibuka mic-nya, boleh disampaikan. Monggo, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktek sehari-hari Ustadz, Ya. saya ini terus terang belum hafal doa dan sholawat yang barusan dibawakan sama Ustadz. Jadi permohonan saya, doa dan sholawat tadi bisa ditulis untuk supaya kami-kami ini bisa membaca atau bisa menghafalkan. Itu saja Ustadz. Oke, siap. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Ini satu kebaikan untuk teman-teman yang lain ya. Insya Allah idenya saya setujui, kami setujui. Insya Allah dalam 1-2 hari akan kita share ke grup, teman-teman bisa mengamalkan insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Yuk, yang lain silakan. Ada Bu Popon, ya silahkan Bu Popon di Garut ya, Masya Allah. Silahkan Bu, boleh dibuka mic-nya Bu. Ibu boleh dibuka mic-nya. Ibu Popon, dengar suara saya? Silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Popon. Ya, Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya pada malam ini. Ya. Mungkin berterima kasih sekali begitu sama Ustadz ya. Oke. Ini karena apa? Ya karena memang sebelumnya begitu ya, saya yang tadinya sulit sekali untuk bangun malam. Nah, setelah saya ikutan di Manut Quran ini, dimulai dari pertama kali Ustadz waktu itu challenge-nya itu cuma 7 hari atau 1 minggu gitu Ustadz. Ya. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu saya bisa istiqomah, tapi pada waktu itu setelah habis challenge saya jadi apa ya, tidak lagi gitu Ustadz ya, ada perasaan malas lagi begitu Ustadz ya, setelah melaksanakan 7 hari itu.
Berarti Tapi harus alhamdulillah dalam challenge terus lanjut. ini Bu ya. Iya gitu. Jadi mungkin saya harus terus masuk ke challenge-challenge begitu Ustaz. Masya Jadi Allah. setelah masuk lagi ke challenge yang 30 hari itu alhamdulillah saya mulai bisa bangun malam begitu Ustaz. Ya alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan pada diri saya begitu. Perubahan-perubahan yang begitu signifikan, begitu terasa oleh saya setelah ikutan di Manut Quran ini. Ada ketenangan begitu Ustaz, ada ketenangan. Biasanya misalnya pada waktu anak yang merengek minta apa, saya biasanya begitu ya, saya marah atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah ini saya dalam menghadapi semua permintaan anak itu saya dibikin enjoy saja begitu Ustaz, dibikin tenang, tidak ada perasaan marah gitu. Jadi perasaannya itu alhamdulillah tenang begitu Ustaz, setelah mengikuti Manut Quran ini. Baik, alhamdulillah. Kemudian juga ya alhamdulillah gitu mulai istiqomah dalam bangun malam, dan juga merasakan ada yang mengganjal gitu ya Ustadz kalau misalnya terlewati itu bangun malam gitu. Iya, Ya betul. itu mungkin kadang-kadang saya bangunnya agak-agak kesiangan begitu ya, mepet-mepet ke jam 4 gitu. Iya. Nah, mungkin itu untuk yang sekali lagi terima kasih sekali gitu pada Ustadz jazakallahu khairan katsiron. Amin. Semua ilmunya begitu, kemudian juga sharingnya begitu Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lanjut ke challenge yang selanjutnya. Cuma mungkin saya belum Ustadz untuk challenge yang selanjutnya karena mungkin 3 hari yang lalu begitu saya itu ada kesibukan. Gitu. Jadi belum gitu ya Ustaz. Ya itu saja Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut Bapak Ginanjar. Yuk, silakan Bapak Ginanjar. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya baru sampai rumah ini. Masya Allah. Ini bajunya sama nih, putih-putih ini malam hari ini. Alhamdulillah. Ini tidak janjian tapi bisa sama ini. Ya tadi pulang kerja hujannya di Bogor nih lumayan deras, makanya pas pakai motor jadi nggak bawa jas hujan, akhirnya neduh dulu jadinya ini. Masya Allah. Makanya pulang ini di rumah agak terlambat. Ya Ustaz, mungkin saya nggak nyimak dari awal ya ini karena saya baru bergabung. Ya. Mungkin yang mau saya tanyakan untuk program next challenge-nya itu kira-kira kapan ya Ustaz? Terus untuk pertanyaan yang kedua, selama kemarin kan 30 hari challenge itu sudah selesai. Nah ini apakah untuk setiap harinya ini sambil menunggu next challenge-nya saya tetap kirim checklist harian ke grup challenge yang sebelumnya, atau kita tetap tunggu next challenge-nya yuk Ustaz, kira-kira itu gimana Ustaz? Baik ya, nunggu next challenge. Insya Allah mulai besok pagi kita sudah mulai aktifkan kembali dan mulai kita kirimkan tugas-tugasnya per hari besok Insya Allah ya. Makanya malam hari ini kita awali juga Insya Allah. Begitu Pak Ginanjar ya. Iya Ustaz. Baik. Berarti untuk yang di grup lamanya itu saya live atau tetap di sini? Nanti kita pindahkan sendiri ya, Pak Ginanjar, cukup duduk manis saja, nanti kita sudah persiapkan. Besok pagi sudah berubah di tempat lain. Iya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, mungkin itu yang mau saya tanyakan. Baik, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian lanjut tadi ada Pak Ahmad Ripai sempat mengangkat tangan.
Ada yang mau disampaikan Pak Ahmad Ripai atau tidak jadi? Gimana? Dibuka dulu mic-nya Pak Ahmad Ripai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Baik. saya juga ini baru bisa gabung sama kayak Pak Ginanjar karena baru nyampe. Oh, Jadi saya tidak menyimak yang awalnya. Ya. Tapi yang minimal saya pertama-tama baru berarti jalan ketiga kayak keempat ya sekarang. Terima kasih banget atas motivasinya dari Kang Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kalau perasaan saya sebetulnya merasa lebih tenang gitu kalau dibandingkan dengan posisi yang lalu-lalu gitu. Walaupun sekarang saya udah full resign, nggak kerja lagi. Ya. Nah, tapi alhamdulillah saya ada punya ketenangan. Walaupun hasil dari usaha mungkin belum nampak karena usaha yang baru merintis ya. Tapi ya saya percayalah ya utamanya kepada Allah, mudah-mudahan kedepannya dengan secara rutinitas dilaksanakan ya saya yakin gitu insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Posisinya, terus yang saya mau tanyakan kalau misalnya saya kan selalu pengen selalu sholat berjamaah. Nah itu, tapi kemarin ada kendala macam saya masih di mobil bis, nggak bisa nyampe keburu sholat berjamaah. Itu boleh masuknya, tapi sholat ya setelah turun di bis juga langsung sholat sih. Tapi itu masuk kategori lalai apa dicentang apa enggak gitu? Kalau sholat pasti wajib sholat, saya pasti. Iya, Cuma tidak berjamaah. Dicentang tidak apa-apa Pak Rifai, karena bagi musafir itu ada keringanan atau ada rukhsah ya. Bagi teman-teman yang musafir itu misalnya di jamak itu diperbolehkan sholatnya ya ketika memang itu musafir ya. Bahkan tidak sekedar rukhsah dalam sholat, bahkan dalam puasa pun diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika melakukan safar ya. Tetapi puasa juga tidak dilarang. Insya Allah demikian. Iya, itu aja sih poin utamanya. Baik, siap, Dan siap. saya mohon tetap dukungan dari Kang Ustadz ya, Amin, utamanya doanya insya Allah. juga lah supaya cepat terkabul keinginan-keinginan saya dan juga teman-teman yang lainnya. Amin, amin, insya Allah ya. Sekian aja dulu ya Pak Ustadz, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kemudian yang resen ada Pak Iwan Setiawan. Ya, silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya hanya ingin curhat mungkin istilahnya ya. Ini alhamdulillah sebetulnya sebelum mengikuti yang challenge ini saya melaksanakan ikhtiar langit 40 hari yang checklist yang ada di buku ini ya. Sengaja saya tulis mulai tanggal 22 Juli 2022. Kemudian di bawah hari ke-1 sampai ke-40 saya tulis tanggal menurut bulannya gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di sekitar begini maksudnya saya itu istilahnya punya 2 hutang riba gitu istilahnya Pak Ustadz ya. Saya pengen segera melunasi hutang tersebut dan saya dalam sholat selalu berdoa saya pengen segera dilunasi gitu istilahnya hutang itu. Kemudian sekitar hari ke-15 itu tiba-tiba istilahnya yang satu yang koperasi Pak Ustadz ya. Saya dan temennya termasuk teman saya juga ya, temennya istri. Tiba-tiba ada ide gitu, temennya istri pengen keluar, saya maksudnya dia tidak punya pinjaman, hanya punya simpanan, pengen keluar. Kemudian saya punya pinjaman dan juga punya simpanan, dan ternyata kurang lebih kekurangan simpanan saya ketika untuk melunasi semuanya itu kurang lebih sama dengan simpanan yang teman itu. Jadi teman itu inisiatif bagaimana simpanan dia itu digunakan untuk melunasi punya saya.
sehingga berarti kan keluar dari koperasi dua-duanya gitu Pak Ustadz. Iya. Kemudian saya mencicil ke teman itu misalnya 1 juta per bulan gitu. Oke. Jadi kan istilahnya tidak, dalam hal ini kita berdua sudah sepakat tidak ada transaksi riba tambahan apapun gitu. Oke. Kira-kira kalau seperti itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Mohon petunjuknya. Terima Baik, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa ya. Berarti tidak hanya 1 orang yang keluar, tapi bisa 2 orang yang mudah-mudahan terbebas dari dunia ini, ya, dunia riba. Lalu kemudian bagaimana ketika tabungan punya teman tadi untuk menutup kekurangan dari pinjaman punya kita, dan nanti akadnya adalah kita per bulan mengembalikan 1 juta kepada teman kita. Nah, itu diperbolehkan Pak Iwan Setiawan, silahkan. Tetapi sebagaimana dalam dituliskan Al-Baqarah 282, setiap transaksi terkait dengan orang lain maka silahkan ditulis dalam sebuah kertas, ya. Artinya ada hitam di atas putih, ya. Jadi ada kesepakatan antara Pak Iwan dengan kawannya terkait dengan penggunaan dana tersebut, dan juga teknis pengembaliannya seperti apa itu ditulis hitam di atas putih di atas materai, dan ada saksinya. Seperti itu Pak Iwan. Kenapa? Karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Agar apa? Agar kedua belah pihak sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan. Karena bukan tidak mungkin untuk saat ini, mungkin ya tidak ada persoalan, tidak ada problem. Tetapi di kemudian hari ketika tidak dibikin surat seperti itu, bisa jadi akan muncul persoalan-persoalan baru. Kenapa? Karena Pak Iwan punya pasangan, kawannya juga punya pasangan. Pak Iwan punya saudara, kawannya juga punya saudara. Pak Iwan punya teman, kawannya Pak Iwan juga punya teman. Masukan-masukan di perjalanan ke depan itu ada, karena akan saling mempengaruhi, saling menguatkan. Siapa yang lebih kuat, itu nanti ada. Maka kalau dari awal sudah jelas hitam di atas putih, acuannya kerjasama atau acuannya dalam transaksi tadi seperti ini, maka tidak akan sebagai penguat, jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena banyak ya kasus, contoh misalnya ada seorang suami yang sudah mengikhlaskan hutangnya, maksudnya piutang temannya, jadi sudah diikhlaskan, sudah diucapkan, jadi sudah diakotkan bahwa oke, utangmu lunas, saya anggap lunas, itu sudah. Tetapi ternyata di kemudian hari sang pasangannya, istrinya, ini ternyata tidak ridho dan tidak ingin. Akhirnya kemudian kembali diungkit masalah utang tadi. Ini kan nanti akan muncul persoalan-persoalan baru. Maka tadi Pak Iwan diperbolehkan, tapi tetap harus ada hitam di atas putih Pak Iwan ya, agar sama-sama saling menjaga. Insya Allah demikian. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, untuk yang saksi berarti dari masing-masing pihak? Iya, ada satu-satu. Minimal 2 orang saksinya. 2 orang itu dari satu pihak satu gitu cukup? Boleh, atau... iya. Ya misalnya Pak Iwan dengan istri, temannya dengan istrinya, itu kan sudah cukup. Oh, salah. gitu. Baik. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas ya, penjelasannya. sama-sama menjaga agar tidak ya. ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Insya Allah demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian lanjut ada Bu Novi. Silakan Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Bu, didekatkan ke mic-nya. Ya, Ustaz. Ini ada yang ingin saya tanyakan selama mengikuti 30 hari challenge. Nah, qadarullah di hari ke-10, sejak dari hari ke-10 hingga sekarang, saya itu tidak fokus untuk mengikutinya, Ustadz. Karena di beberapa malam itu, qadarullah ibu saya sakit karena jantungnya kumat, terus komplikasi kolesterol dan darah tinggi. Nah, sehingga saya anak perempuan satu-satunya yang harus menjaga ibu saya.
Oke. Nah, mungkin karena faktor kelelahan sehingga untuk sholat qiyamul lailnya pun saya jadi tidak bisa melaksanakannya, seringnya kesiangan karena faktor kelelahan. Dan selama ini kan dari 40 ikhtiar langit itu juga saya mengikuti. Jadi ya alhamdulillah ibadah juga semakin baik. Nah, tapi ada di pertengahan jalan itu saya ini merasa kenapa semakin mendekatkan diri kepada Allah kok semakin cobaan ini bertubi-tubi datang. Pertama, orang tua ibu saya sakit, anak saya yang nomor 2 sakit, yang nomor 3 sakit, dan kebutuhan semakin banyak karena pada sakit, gitu kan Ustadz. Apakah ini perasaan saya, apa mungkin karena kasih sayang Allah, sehingga Allah itu senang kali memberikan cobaan kepada saya. Jadi saya merasa, aduh, akhirnya ini karena saya mendekatkan diri sama Allah, Allah memberikan cobaan kepada saya, sehingga saya jadi punya pikiran gini, Ustaz, iman ini jadi turun naik gitu, Ustaz. Jadi bagaimana untuk membentengi diri agar iman ini stabil, tidak naik turun gitu, Ustaz. Ya. Satu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan 30 hari challenge ini saya tidak maksimal dari hari ke-11 sampai ke 30 harinya. Nah, itu yang saya alami. Tapi untuk itu paling yang saya nggak bisa laksanakan itu qiyamul lail, karena udah mungkin kelelahan, akhirnya saya selalu kelewat. Yang untuk 40 ikhtiar langit itu alhamdulillah saya selesai, Ustadz, untuk qiyamul lail maupun sholawat istighfarnya, bahkan saya bisa dari 10.000 lebih untuk istighfar dan sholawatnya. Tapi di 30 hari ini justru saya ngedrop karena saya merasa ya cobaannya itu terlalu silih berganti gitu, Ustaz. Jadi tidak maksimal. Nah, terus yang saya ingin bagaimana untuk memprotek agar iman saya ini enggak turun naik dan tidak galau istilahnya gitu, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu Novi ya. Baik, tidak fokus ya, tidak fokus, kemudian lelah dengan adanya aktivitas, dan kemudian semakin kita mendekat kepada Allah kok seolah-olah dalam pandangan kita itu kok cobaan makin banyak ya. Kayak begitu. Ini kawan-kawan, ini adalah bagian daripada bisikan setan, skenario setan ya seperti ini. Ya, jadi kita dihalang-halangi untuk berbuat baik, untuk melaksanakan ibadah, itu kita dihalang-halangi oleh setan. Ada bisik-bisikan ya. Bagaimana agar hati kita tuh jadi lemah, agar hati kita jadi oh iya ya, kok seolah-olah jadi seperti ini. Nah, terkait dengan cobaan tadi, ini sebenarnya karena kita melihatnya dari kacamata manusia. Kalau kita melihatnya dari kacamata Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar makin yakin betul kita nih ya, makin yakin betul nih ya. Oh iya ya, ini jadi kayak begini. Kawan-kawan pernah misalnya sakit kemudian minum obat. Saat seseorang itu mau sembuh, itu biasanya akan merasakan dampak yang kok kayak begini ya. Jadi mohon maaf, misalnya teman-teman sakit gatal nih atau jatuh ya, jatuh kemudian ada bekas lukanya itu. Ini luka kalau mau sembuh, kalau mau kering, itu biasanya ada efek gatal yang luar biasa, minta digaruk. Kalau nanti digaruk ini nggak bakal sembuh, maka akan sakit lagi dan begitu seterusnya. Jadi seolah-olah ini godaan untuk apa? Untuk kita itu megang ini luka tadi, padahal itu harusnya sudah segera sembuh. Ya. Ada godaan-godaan seperti itu. Sama juga seperti yang kita lakukan, ada saja godaan dari setan. Karena memang sekali lagi kawan-kawan, level yang goda kita juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang ketika iman kita masih tipis ya levelnya masih kopral. Tapi kalau kita sudah mulai naik kelas ya sudah ke arah jenderal yang nanti menggoda kita. Jadi ada tingkat-tingkatannya.
Dan bahkan kalau kemudian kita sudah tidak lagi bisa melakukan sudah tidak bisa digoda untuk berhenti melakukan ibadah, maka kita akan digoda oleh setan dari sisi yang lain, yaitu apa? Dari sisi ujub, dari sisi riya, dari sisi nyombongkan diri, nggak ikhlas, macam-macam. Ini goda-godaan bagi orang-orang yang pengen dihalangi untuk ibadah tapi sudah tidak bisa, ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana agar iman kita itu terbentengi, tidak naik, tidak turun? Nah, kita perlu pahami, Bu Novi dan kawan-kawan yang lain. Iman itu wa yazid wa yanqus. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman turun. Itu pasti. Jadi ya kayak begini, iman itu kadang naik, kadang turun. Fluktuatif, tidak bisa kemudian iman ini lurus terus. Ada makhluknya Allah satu yang keimanannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Yaitu siapa? Adalah malaikat. Keimanannya lurus saja. Nggak naik, nggak turun. Tapi kalau manusia, ya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Wajazid wayangkus. Ada kalanya iman itu naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya iman itu turun dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita turun, maka berarti ada dosa nih yang kita lakukan. Pasti ada maksiat nih. Nah, gitu. Jadi kita langsung segera aja evaluasi diri, ada apa nih dengan keimanan saya, ada apa dosa yang saya lakukan, apa ini, kayak gitu ya. Apakah lisan kita, apakah telinga, apakah mata, ataukah pikiran, ataukah hati kita yang mungkin barangkali berprasangka kepada orang lain. Nah, jadi itu ya, Bu. Lalu kemudian saya melihatnya apakah kemudian Bu Novi ini sendirian dalam beraktivitas dan beribadah. Karena kalau sendirian biasanya akan cepat lelah, ya. Tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengingatkan. Ini biasanya akan muncul rasa lelah dengan sendirinya. Maka silahkan selalu berkontribusi, berjamaah dengan kawan-kawan yang lain. Dan insya Allah di grup itu harapan kami adalah agar kita saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita dalam ibadah, dalam menjalankan challenge ataupun tantangan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak merasa sendirian, ya. Kalau kita sendirian itu pasti akan muncul rasa-rasa seperti itu, ya. Lalu kemudian terkait dengan 30 hari challenge, bagaimana? Karena mulai di hari ke-11 dan seterusnya sudah tidak mulai fokus lagi. Nah, saya harapkan nanti Bu Novi bisa ikut program challenge yang ulang. Jadi kita akan ulang lagi, Bu Novi kuatkan lagi tekadnya, istiqomahnya, insya Allah bisa lakukan untuk kegiatan di challenge yang ulangan. Insya Allah izinkan Bu Novi, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Dan insya Allah ini kita sudah program baru, kawan-kawan semuanya. Di bulan depan teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Kita sudah siapkan, ya. Jadi setiap teman-teman laporan itu dinilai oleh admin, nanti akan muncul nilainya. Dalam 1 bulan, dalam 30 hari, nilainya teman-teman berapa. Itu nanti bisa dicek dan itu kita akan berikan sertifikatnya, ada nilainya. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya bukan untuk gaya-gayaan, fungsinya bukan untuk riak, fungsinya untuk evaluasi diri kita masing-masing. Jadi bukan bandingannya dengan kawan-kawan yang lain, tapi bandingannya dengan diri kita masing-masing. Oh, nilai saya kok ternyata segini. Oh, nilai saya kok masih segini. Nah, begitu. Itu sebagai pembanding untuk diri kita sendiri. Bukan kita bandingkan dengan teman-teman yang lain. Insya Allah demikian, Bu Novi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ya. Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama, Bu Novi. Kita lanjut pada Pak Cartono. Gitu, Arjo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin masih ditakdirkan saya bisa ketemu lagi di amin. Malam ini. Alhamdulillah. Semuanya, alhamdulillah. Memang kalau saya merasakan mungkin kita kan di sini sudah jadi satu grup, itu yang artinya menyemangati untuk saya bisa lebih baik. Gitu. Satu hal saya masih merasa khususnya di sholawat sama istighfar saja, tetapi 3 hari kemarin saya membiasakan untuk dalam hari
pagi harinya mungkin mencoba menghafal sedikit-sedikit, terus saya mencoba untuk menuntaskan untuk paling tidak kalau 30 kali 33 kali 300, jadi hampir 900 gitu Ustaz, saya Iya. usahakan. Artinya itu yang saya mengikhtiarkan bisa jadi karena istighfar saya sama sholat saya yang masih belum mencapai target 1000 gitu Ustaz. Jadi Ya. saya mencoba untuk karena tiap hari sebenarnya bisa mungkin. Satu itu, kemudian terkait dengan yang membagi waktu soal terkait dengan malam hari mestinya saya bisa maksimalkan, misalkan saya dan istri biasanya witir gitu saat sebelum sholat, sebelum tidur itu witir, tetapi setelah itu kadang-kadang saya masih buka HP lagi gitu. Itu yang saya kadang-kadang menjadi apa ya, ini wah ini kayaknya bisa jadi doa-doa saya belum terkabul, salah satunya karena mestinya setelah sholat malam witir saya teruskan dengan zikir satu tidur gitu Ustaz. Itu yang ini masih menjadi problem buat, artinya bukan problem ya, saya belum bisa mengalahkan rasa itu gitu Ustaz. Artinya melihat WA atau mungkin ini. Kemudian saya tadi gini Ustaz, ini pengalaman ya alhamdulillah, mungkin apa namanya ya, sharing saja bukan untuk apa-apa. Saya dan istri kapan hari itu kan memang ada kegiatan pertemuan itu Ustaz, ada pertemuan. Dan hari Ahad itu pas itu Tasu'a gitu Ustaz ya. Ya. Saya memang meniatkan puasa Tasu'a dan Asyura ya 2 hari itu, tetapi waktu itu kan ada pertemuan, kemudian disediakan konsumsi gitu Ustaz, tetapi panitia membuat surprise gitu. Bahwa siapa yang hari ini puasa Tasu'a gitu kan. Ya. Terus ya alhamdulillah saya dan istri maju gitu dan diberi hadiah. Ini kan saya bukan untuk apa-apa ya, itu Masya Allah. Artinya kalau bisa jadi yang tadi disampaikan Ustadz, bisa jadi kita kadang-kadang berpikir hanya logika gitu saja. Mungkin saya juga karena masih ada maksiatnya, masih banyak yang kekurangannya, sehingga Allah belum kabulkan, dan ini tujuannya untuk memperbaiki saya dan keluarga istrinya seperti itu. Saya bilang, oh iya bisa jadi waktu yang sebenarnya saya bisa untuk maksimalkan istilahnya ikhtiar langitnya, tetapi saya tinggalkan. Kemudian saya masih beranggapan gini saat mungkin karena usaha dunia saya yang belum maksimal sehingga saya belum dikabulkan. Apakah yang tadi Ustaz tadi sudah sampaikan bahwa kita pokoknya fokus saja kepada proses di ikhtiar langit, tetapi di bukunya pasrahkan aja gitu. Apakah cukup, artinya kita ikhtiarnya seperti biasa atau perlu dimeningkatkan supaya artinya apa yang menjadi amanah atau yang menjadi, kalau saya alhamdulillah sih bukan di utang riba gitu, insya Allah ada teman yang itu, tapi itu tetap tanggungan amanah kami gitu maksud saya. Kira-kira saya sih bisa jadi apa karena memang logika saya masih terlalu dikedepankan sehingga pertolongan Allah yang dalam waktu mungkin perbaikan ekonomi itu menjadi belum turun secara signifikan. Aman, ngapunten Ustaz. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar banget. Ini godaan kawan-kawan ya. Lagi-lagi kalau kita berkaitan dengan setan gepeng itu, Masya Allah. Ya, ini bangun tidur yang dicari setan gepeng. Ya, habis makan yang dicari setan gepeng. Bahkan saat makan pun yang kita pegang setan gepeng. Memang itu godaan luar biasa ya. Tapi sebagaimana kita bisa manfaatkan fasilitas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya memang kita gunakan untuk kebaikan, untuk dakwah. Seperti pada malam hari ini ya. Ini kawan kan punya handphone, fasilitas ya. Ini kita tidak bisa sebut setan gepeng karena ini membantu teman-teman untuk kita sama-sama belajar ya, mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala, sharing kebaikan, saling support. Ini bagus ya. Jadi handphone yang kita gunakan ini berarti digunakan untuk hal-hal kebaikan. Sebagaimana di awal buku Manut Quran saya tuliskan berapa nilai handphone punya kita ya, harganya beli berapa itu. Maka sebagaimana kita beli handphone itu, harusnya handphone yang kita gunakan itu bisa memberikan manfaat yang lebih untuk diri kita dan juga kemanfaatan bagi umat yang lainnya ya, saling share, saling mengingatkan dan sebagainya. Oke. Lalu kemudian tadi betul ya, memang harus dilepaskan logika kita ini ya. Dan ini nanti masuknya adalah ke real pasrah ya. Sebagaimana kemudian
kita betul-betul pasrahkan persoalan kita itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat kawan-kawan, pasrah itu bukan berarti kemudian menyerah, bukan ya. Pasrah itu kemudian bukan berarti dibiarkan begitu saja, tidak. Kata Nabi, sebagaimana ketika engkau pasrah itu, ketika kamu punya unta, yaitu diikat, jangan dibiarkan. Sehingga ketika untamu nanti hilang, itu berarti sudah menjadi tanggung jawabnya Allah, sudah di luar kemampuan jenengan semua, ya, di luar kemampuan teman-teman. Tapi kalau untanya tidak pernah kita ikat, hilang, itu berarti karena kesalahan diri kita. Karena apa? Karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah, ya. Jadi dalam konteksnya pasrah di sini, ya kita lakukan apa yang sebisa kita lakukan. Contohnya termasuk kalau kita berbicara tentang bisnis, itu mencakup banyak hal, ya. Ada manajemen usahanya, ada manajemen keuangannya, ada manajemen marketingnya atau promosinya. Ini juga harus kita pelajari semua. Tidak bisa serta-merta teman-teman sementing asal punya modal bikin usaha, tidak bisa. Harus belajar bagaimana cara promosinya, produknya ini seperti apa. Ini harus teman-teman pelajari, termasuk di bagian keuangan. Karena banyak di antara kita yang keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu seringkali dicampur. Ini yang bikin usaha itu nggak bisa berkembang, ya. Tiba-tiba nanti kasnya usaha kosong atau nol. Ini bisa karena apa? Karena tidak ngerti tentang atau tidak melek tentang financial literacy atau tentang pembukuan, ya. Jadi itu tetap Pak Kartono lakukan dengan sebaik-baiknya, tetap belajar, ya. Gimana nih kira-kira di bidang marketingnya, di bidang manajemennya, di bidang promosinya, di bidang keuangan dan sebagainya, tetap harus dipelajari, Pak. Ada faktor-faktor yang memang harus Pak Kartono temukan. Soalnya demikian, ya, terkait dengan usahanya. Jadi itu, kalau itu sudah dilakukan dengan semaksimal, ya Allah sudah saya lakukan. Saya belajar sudah, ngikuti teknik-tekniknya sudah semua, promosi sudah saya lakukan. Nah, setelahnya itu urusan engkau ya Allah, saya pasrahkan gitu, ya. Itu insya Allah, ya. Baik, terima kasih ya Pak Kartono. Kemudian lanjut ada Bu Rahmawati, ya. Oke, silahkan Bu. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan perjalanan dari challenge yang 40 hari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi di sini saya nggak pernah checklist. Mungkin karena kesibukan saya, yang saya isi itu yang kemarin yang challenge 30 hari itu. Karena ada forumnya itu, jadi saya saya ngisi checklistnya dan kadang kirim ke panjenengan, kadang itu ke grup. Ya, alhamdulillah siap. Sampai sekarang saya masih terus menjalankan ikhtiar-ikhtiar tersebut, dan saya yang terakhir di 30 hari itu ada list untuk doa teman-teman itu, alhamdulillah sampai sekarang masih saya doakan. Baik, siap. Terus yang kemarin terakhir dari 30 hari challenge itu, saya itu punya keinginan, kemarin itu ada pendaftaran tour leader. Nah, tour leadernya kan ada 2 Ustadz itu, ya. Yang nasional sama yang maaf Pak Ustadz batuk. Ya. Sama yang yang lokal. Nah, kemarin itu sebetulnya saya bisa masuk ke tour leader yang nasional, tapi itu ada syaratnya, harus pergi umroh dulu. Karena saya belum pernah umroh, saya di cancel untuk tidak pergi. Nah, yang waktu 2 hari kemarin ada pendaftaran tour leader lagi, tapi lokal. Alhamdulillah, doa saya itu beberapa hari itu tadi sudah terkabulkan. Dan insya Allah itu akan dilaksanakan 2 hari, Sabtu besok sama Minggu. Minggu ya. Tanggal, kalau nggak salah 20, 21
Agustus Pak Ustadz. Ya. Itu alhamdulillah yang saya dapatkan itu ketenangan. Terus kalau ada masalah itu sepertinya itu saya tenang. Terus satu persatu permasalahan itu sepertinya kayak mengalir begitu saja. Kayak saya itu kadang mikir, kadang enggak. Tapi kok permasalahannya kok sudah pergi sendiri-sendiri seperti kayak enteng gitu. Iya, Tidak baik. seperti yang dulu-dulu. Itu saja pengalaman dari saya. Terus Baik. satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kemarin kan saya pernah sebetulnya bulan Juli kemarin saya itu kan periksa karena bulan Januari saya itu OP. Nah, saya lupa bulan Juli saya tidak check up. Nah, insya Allah saya bulan ini tapi nggak tahu waktunya. Saya akan check up lagi. Saya minta doanya dari teman-teman dan Pak Ustadz supaya saya diberi kesehatan. Amin, amin, insya Allah ya. Diberi umur yang panjang dengan check up saya besok saya tidak lagi mempunyai sakit yang saya rasakan yang sebelum-sebelumnya. Baik, Gitu. amin, amin, insya Allah ya. Ya, amin Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan dan saya minta doanya, minta bantuan doanya bila saya itu ada kata-kata salah ibaratnya. Karena kadang itu saya gini, saking sibuknya saya itu kadang jarang buka HP. Ya, Tapi iya. sekali saya buka itu, kadang itu cuma saya buka dan nggak saya baca. Kadang itu nggak tahu isinya maksudnya itu apa gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Kadang Baik, itu insya Allah. sampai salah-salah kirim Iya. gitu karena memang saya itu betul-betul sendirian, sampai dari ngurus anak dan lain sebagainya itu saya sendiri. Itu kadang saya itu apabila asisten nggak hadir itu saya ikut ke depan itu ikut membantu asisten yang lainnya. Baik. Jika ada insya Allah, salah-salah kata ketik, ya saya minta maaf kepada teman-teman siap, semua, siap. sama Pak Ustadz, sama admin yang ada di grup ini. Baik, Ya itu insya saja Allah. Pak Ustadz sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Rahmawati. Ini tadi cerita sharing yang luar biasa ya, banyak manfaat yang sudah beliau terima, sudah beliau dapatkan, dan lagi-lagi ini adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti yang lain pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Intinya adalah bagaimana diri kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah tenang, maka akan terbebas dari banyaknya persoalan-persoalan baru. Banyak di antara kita yang tidak tenang, akhirnya mudah terprovokasi, mudah terayu untuk akhirnya masuk ke investasi bodong, tertipu, dan lain sebagainya. Tapi dengan tenang, insya Allah kita akan menemukan jalan-jalan dari setiap persoalan kita. Baik, kemudian kita lanjut, ada Pak Khairul Anwar ya. Silakan Pak Khairul, bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak Ustadz Kang Udin Yulianto beserta teman-teman. Sebelumnya perkenalkan diri, saya mungkin berasal dari tempat yang paling jauh ini. Ini ujung timur ya. Iya betul Pak Ustadz. Masya Allah. Yuk silakan. Alhamdulillah daerah saya ini terpilih sebagai ibu kota Papua Tengah. Masya Allah. Siap. Semakin baik. Baik, amin amin. Ya Ustadz. Sebelumnya boleh ya mungkin saya cerita dulu tentang permasalahan saya supaya Ustadz dan teman-teman tahu sehingga bisa kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Ya, terima kasih untuk buku Manut Quran ini saya beli sudah setahun lebih yang lalu, Ustaz. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali atas buku ini. Saya banyak mengikuti apa yang diajarkan di dalam buku tersebut. Sehingga dalam mengikuti challenge 30 hari ini, alhamdulillah Ustaz saya sudah terbiasa gitu loh setelah saya membeli buku Manut Quran itu. Cuman saya memang kurang mengikuti di grup HP termasuk di Zoom ini saya kurang mengikuti. Baru alhamdulillah beberapa kali ini saya semangat gitu loh untuk mengikuti. Masya Allah. Iya. Adapun permasalahan saya Ustadz,
saya dua tahun yang lalu itu keadaan saya tidak seperti ini gitu. Jadi saya ini termasuk pelaku usaha, bukan pengusaha ya, pelaku usaha, dan utang saya lumayan besar, Ustaz. 2 tahun yang lalu hutang saya ada di 17 titik dengan total itu 5 miliar lebih. Masya Allah. Oke. Ya, dan alhamdulillah saya bergabung dengan komunitas-komunitas, banyak komunitas, diantaranya komunitas X-Bank, dan lain-lain, banyak yang mengenai tentang komunitas anti riba gitu. Dan saya terus terang di Manut Quran ini saya semangat senang sekali. Kok tidak cuma beli buku selesai gitu loh. Ustadz ini bisa bikin komunitas dengan kita yang jarak jauh. Terus ada bimbingan, itu yang saya terima kasih sekali. Alhamdulillah sampai saat ini hutang saya dari 17 titik sudah terselesaikan, tinggal 1 titik Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, tapi di bank Ustadz, di bank ini masih besar gitu loh, dari 5 miliar karena 17 titik ini ada yang 100 juta, ada yang 200 gitu, ada yang 50. Jadi yang lain-lain ini alhamdulillah sudah selesai, tinggal 1 yang besar di bank. Ini senilai 3,2 miliar. Ya, baik, Masya Allah. Lagi-lagi saya juga karena mengikuti banyak komunitas, diantaranya termasuk negosiasi dengan bank untuk kita bukan kita lari dari hutang, tidak, kita tetap menyelesaikan hutang, cuman kita harus putus ribanya dulu seperti itu. Iya. Saya berhenti nyetori bank dengan saya istilahnya itu negosiasi untuk membayar pokok saja. Itu alhamdulillah sudah disepakati, sudah diiyakan. Cuman uangnya lagi-lagi belum ada Ustadz. Lah, harapan saya menjual ruko saya ini alhamdulillah ya nilainya lebih dari itu. Baik. Cuman belum laku sampai saat ini ya. Saya mengikuti bimbingan dari Manut Quran ini, mudah-mudahan Allah segera memberi kemudahan untuk saya untuk penjualan ruko ataupun jalan yang Allah sudah tentukan. Saya sudah ikhlas semuanya Ustadz, termasuk saya siap mulai dari nol lagi karena saya menjalankan usaha ini sudah cukup lama, 12 tahun dari semenjak saya bujang sampai menikah, anak saya 4 Ustadz. Itu banyak sekali cobaan-cobaan yang saya alami di dalam saya menjalankan usaha tersebut. Karena saya menggunakan modal usaha dengan riba tersebut. Termasuk yang membuat saya sadar itu sampai selama ini kan sebenarnya bukan cobaan saja, teguran itu banyak sekali. Cuman teman-teman saya di sekeliling saya ini menguatkannya dengan mengatakan itu ujian. Lah, itulah yang membuat kita kurang sadar gitu. Setelah saya ketemu komunitas-komunitas banyak, komunitas teman-teman ini, itu bukan ujian, itu teguran. Nah, dari situ. Yang terakhir itu Ustadz sampai anak saya meninggal dunia. Disitulah saya bisa berpikir, artinya anak saya ini meninggalnya dengan waktu cepat sekali Ustadz. Pagi sekolah, siangnya sakit, besok paginya meninggal. Itu dari situ saya bisa berpikir, ya Allah, ini anak saya dalam keadaan sehat langsung bisa meninggal. Saya pun juga bisa begitu. Bagaimana dengan hutang-hutang saya? Nah, artinya memang usaha ini jalan Ustadz. Saya belum mengalami kesulitan mentor, enggak, masih jalan semua. Cuman karena saya ketakutan karena saya selama ini banyak belajar juga tentang tentang bahaya dosa riba. Masya Allah, saya takut sekali. Akhirnya saya sudah yakin dan saya nekat dengan keluarga, dengan istri, terutama istri saya sudah meridhoi dan kita sama-sama berjuang seperti itu. Baik. Ya Ustadz, terima kasih, itu sedikit saya cerita Ustadz, dan saya mohon doa dari teman-teman dan amin insyaallah perjuangan saya ini. Terus untuk challenge usaha kegiatan ini saya sudah merasa biasa, cuman satu Ustadz yang merasa saya berat dan itu belum sulit saya lakukan, itu yang silaturahim. Seperti itu. Karena saya juga tidak termasuk banyak keluarga di Papua ini. Gitu. Jadi kalau orang tua dengan keluarga itu cuma sedikit, itu ya alhamdulillah permasalahan kita gitu. Cuman
bingungnya harus kemana lagi gitu, kayak ini Ya. sudah mulai dari keempat. Iya, saya sudah mulai lagi, orang tua, saudara. Wah, besok mau kemana lagi? Seperti itu, Ustaz. Jadi permasalahan saya di Insya Allah. silaturahim. Mohon Baik. pencerahannya, Ustaz. Mungkin ada saran supaya saya melakukan silaturahim ini bisa lebih ini, tidak ada permasalahan begitu. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih, Ustaz. Luar biasa ya. Kalau di Indonesia bagian timur kita masih jam 9 ya. Di tempatnya Pak Khairul Anwar ini sudah jam 11 malam, Masya Allah ya. Alhamdulillah baik ya, ini luar biasa, dari 17 titik tinggal 1 titik, dan insya Allah ini nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting lagi adalah bagaimana kemudian kita itu tidak tergantung dari apa yang jadi begini, untuk menyelesaikan ini bukan berarti kita pasrah bukan berarti kemudian kita meyakini bahwa yang kita jual aset itulah yang nanti menyelesaikan, tidak. Yang bisa menyelesaikan lagi-lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang harus lewat aset dijual, ya itu sudah kehendak Allah. Kalau memang nanti tidak, ya Allah akan carikan jalan-jalan yang lainnya. Yakini saja kawan-kawan, tatkala kita melepaskan beban ini kita lepaskan, maka dan kita ketika memulai melangkah lagi itu akan jadi jauh lebih ringan. Kawan-kawan misalnya mau pergi jauh, melangkah jalan kaki, tapi masih menggendong beban yang berat, ketika melangkah akan mudah capek, mudah lelah. Baru berapa langkah lelah, baru berapa langkah. Kenapa? Karena ada di pundak kita, di punggung kita itu beban yang berat. Ini harus kita lepaskan dulu ya. Nah, kita sedikit cerita ya dari Ibu Retno di Boyolali yang kemarin, misalnya utang 1,6 miliar ya. Ini bukan yang sedikit juga, ini termasuk banyak juga kawan-kawan. Akhirnya beliau pasrahkan, apa nih harus solusinya bagaimana, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau akhirnya punya ruko. Ruko itulah yang kemudian beliau coba tawarkan. Ruko itu harganya adalah pasaran 3 miliar pasarannya. Lalu beliau inisiatif, oke, karena saya sedang butuh pertolongan, tidak saya jual 3, tapi dijual 2 miliar saja. Ditawarkan 2M. Ya, ditawarkan 2M, tidak ada yang nawar, tidak ada yang bertanya atau membeli. Lalu kemudian beliau datanglah ke salah satu orang yang paling kaya di kotanya. Beliau hanya bercerita terkait dengan tempatnya tersebut, lokasinya ada di pinggir jalan. Lalu orang tersebut juga iseng. Jadi beliau, karena kalau orang kaya itu, kalau orang kalau sultan tuh iseng ya. Jadi iseng, beliau cuma ngomong begini, kalau boleh itu ruko saya beli 1,5 M cash ada hari ini. Nggak mikir panjang-panjang, itu akhirnya sudah diberikan itu ya 1,5 M cash ya. Lalu beliau negosiasi ya, jadi sebelumnya beliau pernah sempat negosiasi ke bank, bagaimana nih saya mau bayar pokoknya saja. Dari 1,5 miliar akhirnya ketemu angka sekitar 816 sekian juta. Boleh ya. Nah, waktu kembali lagi ke pihak bank tersebut, akhirnya karena mungkin dipikir pihak bank, mana mungkin nih bisa dapat 800 juta dalam waktu cepat ya. Mungkin dipikir begitu. Ternyata begitu kembali lagi ke bank, nominalnya berubah. Sudah tidak lagi 816, tapi sudah berubah jadi 850 sekian. Jadi ada penambahan. Tapi karena tadi dapat 1,5 M ya sudah, akhirnya masih cukup ya, cukup beliau tutupkan itu. Yang luar biasanya lagi kawan-kawan, ruko itu kan harga pasarnya 3 miliar, ditawarkan 2 miliar. Beliau sampai dengan hari ini masih nempatin itu ruko. Jadi sama yang beli, silahkan. Ini ruko sudah saya beli, silahkan ditempati rukonya sampai kapanpun. Gitu ya. Jadi hanya pindah atas nama saja, tetapi
tinggalnya masih di sana, rukonya masih dimanfaatkan untuk usaha. Ini yang pertama. Yang berarti dua ya, sudah dua pertolongan Allah kalau ketika sudah kembali. Kemudian yang ketiga, beliau karena usaha konveksi ini dapat order kalau di total hampir 1 miliar, jadi 900 sekian juta. Ini luar biasa lagi pertolongan Allah yang ketiga. Begitu dapat order sekian ratus miliar, hampir 1 miliar ya, ini muncul persoalan sebenarnya. Kenapa? Bahannya dari mana? Kan? Untuk modalin ini bahannya dari mana? Yang keempat, pertolongan Allah datang. Belum pernah ketemu sama orangnya, hanya lewat handphone, dikirim itu 1 kontainer bahan kain ke rumah beliau. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau orderanmu sudah selesai semua. Allahu Akbar. Dan kemarin Lebaran beliau informasi lagi, Ustadz, pinjaman yang 1 miliar sudah lunas lagi. Demikian. Jadi ketika sudah serius mau meninggalkan dunia seperti itu, Allah akan hadir memberikan pertolongan. Jangan takut kawan ya. Allah nanti akan tuntun ya. Termasuk Pak Khairul Anwar ini begitu nanti sudah selesai memulai dari nol untuk naik itu cepat. Saya melihat ini nanti cepat sekali nanjaknya. Begitu ini sudah nol ini akan nanjaknya cepat terus gitu ya. Karena Allah yang nanti akan ngangkat ke derajat yang jauh lebih tinggi lagi. Insya Allah itu. Lalu kemudian terkait dengan silaturahmi, silahkan bisa langsung ketemu, bisa via WA, via telepon. Tiap hari ke orang tua enggak apa-apa, Pak Khairul. Boleh, enggak usah bingung mau kemana. Ya. Kalau tadi berarti sudah keempat, ya besok kembali seperti hari pertama ke orang tua lagi, enggak apa-apa. Baik. Seperti itu, ya. Jadi enggak usah bingung ini mau kemana gitu. Insya Allah seperti itu. Baik Ustaz. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Baik, amin. Mudah-mudahan dengan keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqomah diselesaikan segala persoalannya, Pak Khairul Anwar ya. Amin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini ada ucapan nih Pak Khairul ini dari Bu Cut Saraswati ya. Keren Pak Khairul, semoga dimudahkan semoga dimudahkan lunasi yang 1 titik lagi, semangat. Amin. Insyaallah ya. Jadi, begitu juga dengan kita semuanya kawan-kawan ya. Lalu kemudian ada pertanyaan ini enggak ada namanya, cuma ada iPhone saja. Ini belum disetting ini berarti ya ID-nya. Jadi dari iPhone, Assalamualaikum Ustadz, kalau sehari ada yang terlewat gimana? Misalnya tahajud atau siangan. Ya jadikan itu sebagai catatan agar di hari esok tidak kita ulangi lagi. Jadi ada nilainya. Maka insya Allah nanti di akhir challenge teman-teman akan terima sertifikat sekaligus ada nilainya. Nah teman-teman bisa lihat nilainya berapa seperti itu ya. Baik, ini tadi ada sudah angkat tangan juga Pak Dani Kurniawan dan ini saya harapkan nanti yang terakhir ya. Baik, silakan Pak Dani. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Terima kasih atas waktunya Pak Ustaz. Pertanyaan saya ada related dengan challenge yang di-share di grup itu Pak Ustadz. Di situ kan ada membaca Al-Quran. Baik. Nah, kemudian jadi saya kan juga ikut di medsos lah ya, dan salah satu yang memang yang saya dapat dari medsos itu intinya poin-poinnya yang Ustadz sharing untuk challenge 30 ini sama. Tapi di situ ada tambahan dengan kayak misalnya salat subuh, setelah salat subuh dengan baca Yasin. Ya. Ditambah dengan itu. Kemudian untuk yang sholat duha ditambah dengan al-insyirah. Ya. Kemudian maghrib ditambah dengan al-waqiah.
kemudian yang terakhir ditutup oleh waktu Isya dengan Al-Mulk. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan setelah kita mengamalkan ini, itu kita tetap harus ditambah lagi dengan baca Al-Quran yang lain, Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Yang kedua, gini Pak Ustadz, untuk itu kan juga ada yang doa sendiri dan doa untuk teman-teman. Ya. Nah, Pak Ustadz kan memang menyarankan itu salah satu yang terbaik. Saya memang bersyukur karena di sini ada grup dan ada saudara-saudara yang baru lagi yang secara nggak langsung sudah jadi keluarga kita. Nah, pertanyaan saya, apakah dari nama-nama itu perlu kita tambahkan kalau dengan bin atau dengan kalau yang binti, artinya kita lebih lengkap lah menyebutkan teman-teman saudara-saudara kita tersebut, Pak Ustadz. Ya, okay. Nah, terus itu yang ketiga, maaf nih banyak Pak Ustadz. Ya. Yang ketiga, untuk yang amalan wirid Pak Ustadz. Ya. Kadang-kadang kalau subuh mungkin insya Allah, jadi saya bagi 5 Pak Ustadz untuk yang 1000 itu ya. Jadi untuk yang istighfar dan sholawat itu saya bagi 5 waktu. Nah, tapi pada saat kita mulai kegiatan, kan harusnya kan kalau kita memang disiplin kan subuh 200 sholawat sama wirid, zuhur juga 200, begitu seterusnya. Tapi kadang-kadang keliwat. Nah, apakah pada saat waktu yang keliwat itu kita gabungkan jadi satu, itu bisa seperti itu? Tapi insya Allah sih nilainya bukan nilai, insya Allah jumlahnya tetap 1000. Ya. Itu aja sih Pak Ustadz. Ya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Dani Kurniawan ya. Baik, membaca Al-Quran ya, betul. Jadi Al-Quran itu tidak hanya 4 surat saja yang tadi disampaikan. Ada surat Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, sama Ar-Rahman. Bukan itu saja, tetapi masih ada 100 surat lagi yang lain. Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat Anas ya. Apakah kemudian membaca 4 surat tadi itu sudah merupakan bagian dari baca Quran? Iya, kalau ditanya betul, itu sudah menjadi bagian dari baca Quran. Tetapi di ilmu manuturan yang kami sampaikan itu, Bapak Ibu tidak hanya sekedar fokus pada 4 surat ini, tetapi bagaimana agar juga dibaca surat-surat yang lainnya, dimulai dari Al-Baqarah sampai dengan surat Anas. Silakan ketika 4 surat ini sudah selesai dibaca, boleh mungkin ditambah 1 halaman di surat yang lain. Al-Fatihah, kemudian besoknya tambah Al-Baqarah 1 halaman, besoknya tambah Al-Baqarah 1 halaman, sampai nanti suatu saat 1 tahun Bapak Ibu bisa khatam minimal 1 kali. Insya Allah demikian. Ini paling minimal ya. Paling minimal 1 tahun khatam 1 kali. Nah, terkait dengan bacaan Quran tadi, mungkin saya sedikit mengkritisi saja ya, nanti wallahu alam ya, terkait dengan masing-masing amalan itu kan tentu punya dasar masing-masing. Tetapi kalau kemudian kita ingin melihat dalil dan juga dasarnya, itu adalah bahwa surat Yasin itu dibaca di malam hari. Ya, jadi Yasin itu dibaca malam hari. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu bahkan beliau menyebutkan banyak faidahnya ketika surat Yasin itu dibaca di malam hari. Ya, bahkan Ibnu Katsir menyebutkan ada sampai 7 manfaatnya ya, atau bahkan lebih ya. Nanti boleh dibuka di tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi dibaca di malam hari. Maka ada beberapa kelompok yang kemudian mengkhususkan di malam Jumat baca surat Yasin. Nah, itu silakan, boleh, karena itu di malam hari. Artinya tidak hanya di malam Jumat saja, tapi bisa di malam-malam yang lain, manfaatnya sama ya ketika dibaca di malam hari. Oke. Lalu kemudian sebelum kita tidur di malam hari itu bacanya Al-Mulk, betul tadi ya. Jadi malam Al-Mulk, karena nanti kita akan dijaga sampai pagi hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ba'da subuh itu Al-Waqi'ah. Ya, jadi ba'da subuh itu bukan Yasin tapi Al-Waqi'ah. Lalu kemudian ba'da duha atau bersama dengan duha
bacanya adalah surat Ar-Rahman. Nah, ini ya. Jadi mungkin ada sedikit yang tadi perlu diurutannya, barangkali yang mungkin perlu dievaluasi lagi ya. Karena Yasin yang disebutkan memiliki manfaat itu ketika dibaca malam hari. Jadi boleh dibaca ba'da maghrib sambil menunggu waktu Isya, itu boleh. Dan nanti sebelum tidur baca Al-Mulk. Nah, begitu. Nah, termasuk Al-Waqiah itu kalau dibaca pagi hari ba'da subuh, itu manfaatnya banyak, termasuk salah satunya melancarkan rezeki. Ini kalau dibaca di pagi, bukan malam ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing penempatan ini ada tempatnya sendiri Pak Dani. Memang ada dalilnya ya. Tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang manut Quran, ya tadi tidak hanya sekedar fokus dengan 4 surat ini, tetapi kita bisa fokus juga dengan surat-surat yang lainnya. Dalam artian jangan menganaktirikan surat yang lain. Karena Quran itu adalah 30 juz. Insyaallah demikian. Nah, lalu kemudian terkait dengan doa tadi, doa ke teman-teman yang lainnya, apakah dengan nama lengkap? Ya, karena kalau misalnya teman-teman menulisnya lengkap, itu sebenarnya lebih bagus lagi Pak Dani. Tetapi ada teman-teman yang tidak nulis lengkap, jadi hanya namanya saja. Ya silakan Pak Dani, tetap dibaca sesuai dengan yang ditulis, tidak apa-apa. Karena Pak Dani kan juga nggak ngerti ini anaknya siapa, bin siapa, binti siapa, nggak ngerti juga. Kecuali kalau memang itu sudah ditulis Fulan bin Fulan, itu boleh dibaca ya dengan binnya. Lalu kemudian wirid tadi yaitu tergantung dari konsekuensi kita saja sebenarnya Pak. Yang penting total dalam sehari semalam adalah 1000, itu aja. Mau waktunya monggo. Lalu misalnya waktu ini terlewat ya, nanti berarti di waktu yang lain ditambah gitu aja, enggak masalah. Monggo. Yang penting nanti total harian. Insya Allah demikian Pak Dani Kurniawan. Bisa dipahami ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah kawan-kawan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Ini kita cukupkan ya, sebenarnya agenda kita hanya sampai jam 9, tapi mohon maaf banget ini sampai jam 21.42 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan, kekhusyuan teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar, sharing di tempat ini, dan insya Allah tadi seperti diusulkan Pak Ferry, apa yang kita baca di malam hari tadi di awal sesi, nanti kita akan bikinkan e-booknya, kita akan sebarkan ke teman-teman, dan di pekan berikutnya teman-teman bisa menyimak dari e-book yang, jadi kita akan rutinkan setelah di setiap pekan sebelum kita masuk ke sharing. Jadi hati kita betul-betul kita bersihkan dulu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kalau mungkin ada yang belum kita respon ya, mudah-mudahan ini mohon maaf nih. Salah satu bukti keseriusan melunasi amanah dengan menjual aset, betul ya. Tapi sayangnya yang mau dijual sudah tidak ada lagi, sementara segala ikhtiar sudah saya lakukan. Padahal saat ini masih ada beberapa yang terfokus posisi benar-benar terpuruk. Baik, Pak Gufron, ini fokus saja bagaimana kemudian hal yang bisa Pak Gufron lakukan ketika ikhtiarnya bekerja seperti apa, ketika usaha seperti apa, semaksimal mungkin yang Pak Gufron bisa lakukan, dan ibadahnya dibenerin, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rezeki, sang pemilik rezeki, ini yang harus kita perbaiki. Seberapapun besar hutang kita, amanah kita di hadapan manusia, itu mungkin besar, tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya sangat kecil dan sangat mudah bagi Allah untuk membantu kita menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah SWT, mari kita akhiri, kita tutup pertemuan kita, sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.